Masa muda dikenal sebagai masa untuk mencari jati diri. Banyak dari mereka akhirnya mencari circle mana yang sesuai, tentunya dengan passion ataupun juga dengan hobi mereka. Namun tentunya masa pencarian jati diri ini patut mendapatkan pengawasan agar tidak disalahgunakan. Salah satunya adalah adanya geng motor yang berupaya ternyata melakukan aksi tawuran bahkan hingga melukai masyarakat sekitar. Tentunya kita jangan sampai untuk melakukan hal tersebut ataupun juga membiarkan ya, karena itu kita membahas hal tersebut dalam Berita Tajuk Lampung Pos dengan judul Sudahi Geng Motor. Oke Bang Aan, tadi di awal kita sudah sampaikan kondisinya sekarang makin pelik. Ya, tapi apakah mungkin ini ada dampaknya setelah kita pasca pandemi 2 tahun dan kemudian kembali lagi euforia melakukan aktivitas, baru bertemu tapi kenapa harus ribut gitu Bang? Artinya kan gini, sebenarnya kalau dikatakan euforia mereka aktivitas yang terlalu sehingga menimbulkan apa ya, mereka ingin aktivitas yang lebih dari sebelum pandemi itu tidak masuk akal kalau menurut saya. Tapi mereka memang apa namanya ya, selama ini memang masuk akalnya itu kalau memang selama ini mereka di rumah saja. Mungkin jarang bersilaturahmi, mungkin gitu ya. Efek dari kebosanan yang sudah melampaui batas. Betul kan gitu. Jadi mereka bertemu, mereka mencari idenya apa sih gitu ya. Gimana kalau kita ngumpul sampai akhirnya ngumpul. Nah, kejadian terakhir itu adalah berawal dari media sosial. Mereka saling tantang di media sosial gitu, mereka gitu ya. Ini misal mereka sebut, kelompok sini, kalau berani ke sini ya, gitu-gitu ya. Benar segala macam. Ternyata ditanggapi dengan mungkin dengan salah paham atau memang itu sebuah tantangan yang harus dijawab dengan keberanian, kan gitu ya. Dengan keberanian. Nah, akhirnya datanglah pasukan itu ke sini dan yang satu memang menunggu gitu. Kemudian pecahlah tawuran itu sampai akhirnya memang ya merugikan yang pertama pengguna jalan terutama. Mereka tempat keributan itu pengguna jalan pasti bingung karena di sana ada keributan. Kemudian yang kedua adalah memang membuat orang was-was untuk keluar kan gitu. Karena memang dari kejadian sebelumnya selama September aja ada 12 tawuran geng motor pada saat itu ya. September, Oktober berlanjut lagi, November aman karena waktu itu sempat ada operasi apa ya. Kepolisian tuh mengadakan operasi atau menggiatkan patroli gitu ya. Nah, tidak tahu mengapa di Desember 2002 ini muncul lagi dan luar biasa memakan korban yang membuat itu 2 jari putus dan luka di beberapa bagian vital tubuh salah satu korban ya. Walaupun korban itu juga kelompok dari mereka geng motor itu. Makanya itu memang harus ada lagi tindakan tegas ya dari aparat ya untuk apakah mereka patroli lagi kemudian. Nah, kemudian memang jangan nunggu sampai ada kejadian baru ditindak tegas. Ditindak tegas kemarin memang sempat kepolisian itu membuat daftar orang-orang yang terlibat di situ gitu ya. Ada beberapa ditulis mereka gitu. Mungkin satunya sanksi moral masyarakat bahwa mereka ini. Tapi yang kita perlu perhatikan adalah pada saat anak muda yang sedang mencari jati diri, pada saat namanya tersosialisasi diumumkan oleh pihak yang institusi yang berwenang, berwajib gitu ya. Khawatirnya mereka bukannya sanksi moral takut, justru makin bangga. Wah, ini tujuan saya. Itu yang dikhawatirkan. Memang ini ternyata memang bukan hanya tugas kepolisian dan sekolah saja, ini semua harus berupaya untuk meredam ini gitu. Jangan sampai ke depannya, apalagi 2023 ini tahun politik ya. Yang kita khawatirkan gitu kan, politik mudah terpicu, mudah dimanfaatkan orang. Kan seperti itu. Itu yang khawatir kita nanti akhirnya mereka yang dimanfaatkan orang lain beruntung, mereka justru yang apes ya. Itu kan kasihan seperti itu. Betul. Orang tuanya apalagi kasihan itu.
Betul sekali, tentunya ini kejadian sangat miris dan juga ironis sekali karena ini menyangkut masa depan generasi bangsa ke depannya. Di usia muda sudah patutnya untuk produktif, kemudian juga melakukan hal-hal yang positif, tapi jangan sampai tentunya hal ini malah diberdayakan gitu malah oleh membuat orang-orang kriminal lain. ya, kemudian diberdayakan sama oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mereka memprovokasi untuk membuat kekacauan. Akhirnya aparat pun bertindak tegas. Nah, akhirnya menyesal di akhir. Kan sangat sayang kalau misal di akhir. Yang kasihannya adalah mereka dan orang-orang tuanya. Ya, setuju sekali. Tentunya kita harus lakukan tindakan preventif ya, Bang ya. Nah, kira-kira apakah sudah ada langkah preventif untuk mencegah hal ini jangan sampai keterusan dan bahkan memberikan dampak lebih lebar? Untuk saat ini memang kepolisian kan sudah mulai menangkap ya waktu itu, mereka dikembalikan orang tua itu dengan syarat orang tua menyusul ke ke kantor polisi. Kemudian juga menandatangani tidak akan melakukan lagi gitu. Tapi kan tidak cukup sampai sana. Mestinya memang kepolisian atau organisasi apapun mendatangi sekolah untuk memberikan sosialisasi bahwa itu perbuatan itu tidak bagus. Dan harus ada kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh sekolah. Bahkan juga orang tua harus mempunyai program atau rencana untuk anaknya agar tidak larut dalam aksi-aksi yang non produktif, tidak produktif atau justru aksi negatif yang mengakibatkan kerugian pada anaknya ataupun pada dirinya sendiri gitu. Betul sekali, karena bagaimanapun kita cukup sadari anak muda memang energinya lebih dan satu sisi mereka membutuhkan tentunya pengakuan dari banyak orang, tapi tentunya pengakuan tersebut dalam hal yang positif. Betul. Nah, makanya kalau memang ini sekolah atau masyarakat juga harus memberikan kegiatan-kegiatan positif seperti event ya. Event seperti salah satunya kemarin kita di Lampung Pos buat Lampung Pos Garden Fest ya. Kita ada eventnya misalnya lomba hijab segala untuk yang mereka yang bisa band kita perform mereka kan gitu ya. Itu kan bisa menyita waktu mereka di luar yang hal-hal yang negatif gitu. Betul sekali. Tentunya yang seperti itulah yang perlu untuk dikembangkan cukup banyak, kita berikan ruang untuk mereka berkarya dan juga tentunya melakukan banyak hal positif di dalamnya. Kita berharap semoga aksi geng motor ini selesai dan juga tentunya tidak ada lagi kasus-kasus serupa. Terima kasih Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan membahas apa saja trending topik yang ada di multiplatform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.